Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat JSR. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dari tanah. Maka semua komposisi atau komponen-komponen manusia ada sesungguhnya pada tanah yang ada pada bumi ini. Dan dari tanah itulah komponen-komponen tadi menjelma atau dibentuk Allah menjadi manusia. Sains memang membuktikan bahwa ternyata mineral-mineral yang ada pada tubuh manusia juga mirip dan sama dengan apa yang ada di tanah. Maka Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita mengamati itu semua, maka kita akan semakin mengagumi bahwa ternyata manusia ketika mereka berinteraksi, bersinergi dengan alam, maka mereka akan hidup dengan jauh lebih sehat atau jauh lebih sehat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, pohon-pohon yang ada di alam semesta ini, ada pohon yang mungkin daunnya panjang atau mungkin daunnya pendek dan seterusnya, atau ada pohon yang mungkin daunnya berwarna-warni dan seterusnya. Begitulah kebesaran yang Allah berikan. Atau ada juga kita melihat pohon-pohon yang berbunga indah, berwarna atau memiliki rasa-rasa yang sangat menyenangkan buat lidah kita dengan buah-buahan yang tadi. Maka Anda bayangkan pohon tadi, pohon di mana ada akarnya di dalam, pohon yang ada batangnya di situ, pohon yang ada rantingnya di atas, pohon yang ada daun-daunnya di sana, pohon yang akhirnya menciptakan atau terdapat buah di situ. Ada berbagai macam rasa dan buah, atau rasa buah tadi manis, mungkin ada yang bahkan pahit atau bahkan kecut ya, atau asam. Pohon-pohon tadi Bapak-Ibu sekalian mendapatkan nutrisi dari tanah yang ada di bumi ini. Dengan kuasa Allah, akar-akar tadi ya seperti pompa yang mengangkut nutrisi ke dalam batang pohon sampai akhirnya ke daun dan sampai akhirnya ke buah-buahan atau ke buah yang ada pada pohon tadi. Bayangkan itu semua. Sehingga dalam pohon itulah kita belajar miniatur kehidupan. Kita belajar bahwa ternyata pohon yang luar biasa seperti itu mampu memberikan nutrisi atau mengambil atau menyedot atau menyerap nutrisi terbaik yang ada pada tanah di bumi ini. Kemudian akhirnya pohon tadi memberikan atau menyerapnya sampai akhirnya zat-zat gizi tersebut atau bahan-bahan penting tersebut tersebar atau terserap di dalam buah-buahan. Hari ini kita tidak akan bahas pohon, tapi itu sekedar gambaran saja. Jadi bayangkan kalau seandainya buah-buahan yang berlimpah tadi atau buah-buahan dengan beraneka ragam warna, bentuk, rasa seperti itu bisa kita konsumsi setiap hari. Sayuran-sayuran yang ada yang kita konsumsi juga. Anda bayangkan bahwa sesungguhnya disitulah esensi dari zat hara dari tanah tadi yang akhirnya menjelma atau diciptakan Allah berbentuk mungkin daun atau buah-buahan. Subhanallah, Masya Allah, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di situ. Bapak Ibu sekalian, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan pertama atau kesimpulan awal. Kalau kita bayangkan pohon-pohon tadi kemudian kita mengkonsumsi produk-produk dari pohon tadi, maka kita akan mengkonsumsi atau mendapatkan makanan atau bahan-bahan gizi yang terbaik yang Allah ciptakan di tanah ini, kemudian diserap oleh pohon. Dan menariknya, ada suatu hal yang luar biasa di situ. Ternyata, kalau mungkin kita diperintahkan atau kita mungkin untuk melaksanakan atau menjaga kesehatan, kita harus mengkonsumsi berbagai macam daun, berbagai macam katakanlah saripati dari pohon tadi, di bunganya, atau mungkin ya bagian-bagian dari pohon tadi mungkin akan repot urusannya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada kita semua. Allah menciptakan tentaranya, yang tentaranya tadi mendapatkan tugas dari Robnya untuk mengambil saripati tanah tadi yang ada pada kuncup-kuncup bunga. Allah menugaskan, bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan di situ mewahyukan. Allah mewahyukan kepada mereka, para tentara-tentara tersebut, yaitu para lebah tadi, untuk mengambil saripati dari bunga yang sesungguhnya saripati bunga tadi adalah saripatinya tanah. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian. Di situ kita akan mulai paham bahwa di dalam madu ini,
ya, di dalam madu seperti ini terdapat sarinya manusia. Di dalam madu seperti ini terdapat bahan penting yang berguna untuk manusia. Karena dia diperintahkan, atau mungkin sang pembuat madu atau peramu madu ini, itu para lebah tadi, diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sari-sari dari bunga-bunga yang Allah ciptakan. Di situ ada power, ada tenaga. Dari mana tenaganya? Pohon yang Allah ciptakan tadi mendapatkan cahaya mataharinya Allah. Matahari ada tenaga. Maka di dalam proses itu ada fotosintesis, ada glukosa, ada oksigen. Masya Allah. Jadi ketika kita melihat madu seperti ini, Bapak sekalian, kita akan mulai paham bahwa sesungguhnya Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua melalui madu ini. Bayangkan, bahkan dalam Al-Quran ada surat yang membahas tentang madu ini. Kita tahu dalam surat An-Nahl Allah membahas tentang madu. Bahkan tentaranya yang bernama lebah yang akhirnya ditugaskan, diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meramu madu ini. Kalau kita bicara tentang ilmu atau mungkin sainsnya, maka apa sesungguhnya yang ada pada madu? Madu memiliki kekuatan yang luar biasa karena di situ ada energi dari matahari berupa glukosa. Dalam madu, Ibu sekalian, terdapat kekuatan yang luar biasa. Karena dalam madu terkandung bahan penting penyusun gennya manusia, yaitu asam amino. Maka Masya Allah, tabarakallah, tidak heran sehingga Nabi bahkan menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa kesembuhan, syifa'u fi salasatin, syarbatil asal salah satunya. Bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama, meminum madu. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kata-kata syifa dalam Al-Quran pun, itu tidak semua Allah berikan kata-kata syifa. Dan madu menjadi salah satu yang Allah sebutkan atau Allah firmankan dalam Al-Quran menjadi jaminan kesembuhan bagi penyakit. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang Allah katakan di situ, fihi syifa'ul linnas, bahwa di dalam madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Masya Allah, ada asam amino di situ. Ada glukosa yang sangat baik untuk kesehatan kita di situ. Ada vitaminnya, ada mineralnya, ada hormonnya, dan semua zat gizi yang diperlukan manusia ada pada madu. Maka sesungguhnya ketika kita mengkonsumsi madu, kita sedang bukan sekedar bicara tentang asam amino tadi, tapi lihatlah bahwa Allah begitu sayang kepada kita semua dengan Dia menciptakan madu ini. Dan kalau kita lebih dalam lagi Bapak sekalian, ya, menggali lagi, maka sesungguhnya ada janji Allah pada madu. Ada janji kesembuhan yang Dia berikan kepada orang-orang yang mengkonsumsi madu. Ditambah lagi dengan syariat-syariat yang lain seperti berpuasa, ya, berbekam, maka Masya Allah, itu menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan madu sebagai salah satu nutrisi penting, vitamin paling baik yang Allah berikan dan Allah ciptakan yang harus ada di rumah-rumah keluarga setiap muslim. Masya Allah, barakallah fiik. Salam sehat JSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.